Kamu lagi peluk apa itu, Tot? Ini kaos dari Ada Apa Gerangan yang ada gambar wajahku, Ed. Coba lihat. Tapi kenapa wajahku kamu tutup pembalut? Masa aku harus peluk wajahmu juga, Ed? Emang aku cowok apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan episode kali ini kita lanjut cerita bersambung tentang Sentot dan Edi yang terjebak di alam gaib Gunung Penanggungan. Dan bagi Sentot Man Lover yang ingin mengoleksi merchandise resmi Sentot dan Ada Apa Gerangan, bisa mendapatkan koleksi kaos dan hoodie-nya ya. Kalau kaos ada warna putih dan navy, sementara hoodie ada warna hitam. Kalian bisa mendapatkan dengan chat langsung aja ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Nah, bagi teman-teman yang sudah memesan atau nantinya akan memesan merchandise kaos ataupun hoodie, nanti akan mendapatkan free gantungan kunci Sentot Man yang bisa kalian koleksi. Pokoknya langsung aja chat nomor yang ada di kolom deskripsi ya untuk mendapatkannya atau untuk memesannya. Ya sudah, kita langsung saja menyimak kelanjutan cerita Sentot Man dan juga Edi Man serta man-man yang lain. Kalau kemarin sudah ada lembu girang dan wirang girang, setelah ini ada istilah apa lagi nih yang dipakai oleh Sentot? Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Langit jagat luhur kembali bergetar. Kilat menyambar tanpa henti, seolah alam pun bersiap menyaksikan pertarungan yang melampaui batas duniawi. Jayakrama dengan tubuh kekarnya yang menjulang, dikelilingi oleh aura hitam bergelombang seperti nyala api neraka, menatap Sentot dengan sorot mata meremehkan. Dari telapak tangannya muncul pusaran energi kelam, Cakra Candala, sebuah jurus penghancur dimensi yang mampu merobek lapisan realita. Lihat apa yang bisa dilakukan seorang bocah, gumam Jayakrama sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Tanah bergetar dan dari telapak tangannya melesat semburan energi hitam ungu dalam bentuk naga berkepala 3, Kala Triwikrama, yang meluncur menuju Sentot dengan kecepatan luar biasa, menggulung angin dan suara. Tapi Sentot yang kini berdiri dengan tubuh mungilnya menyatu dengan kekuatan Wiranggiri, sang naga hitam dan lembu gumilar, tidak lagi seperti sebelumnya. Aura dari tubuhnya memancar pekat namun hangat. Perpaduan energi Purbanaga, kekuatan kanuragan jin penjaga, dan esensi murni dirinya sendiri sebagai putra Lawu. Dengan satu gerakan tangan kecilnya, Sentot menggambar simbol di udara, memanggil jurus Tameng Arcapada, tameng cahaya hitam yang berbentuk bulatan bersusun menyerupai matahari tergelap. Saat serangan Kala Triwikrama menghantam tameng itu, ledakan maha dahsyat terjadi, menyebarkan gelombang energi yang membuat medan tempur kembali menyala dan pepohonan mati menghitam. Jayakrama menyipitkan mata. Kau boleh juga. Sentot tidak menjawab, wajahnya tenang, tatapannya fokus. Tubuhnya mulai dikelilingi aura yang berubah-ubah warna, hitam, merah tua, lalu biru lembayung, kombinasi dari 3 kekuatan besar dalam dirinya. Tiba-tiba dia melesat, seketika tanah tempat dia berdiri meledak ke bawah. Dia menghantam Jayakrama dengan sebuah serangan cepat yang memanfaatkan tenaga naga dan jin penjaga. Tangan mungil Sentot menghantam dada Jayakrama, menciptakan gelombang kejut
hingga tubuh besar sang Raja Jin terdorong ke belakang, menghantam batu-batu jagat luhur yang runtuh karena tekanan. Jayakrama tertawa kecil, darah hitam menetes dari mulutnya. Menarik. Ia membalas dengan jurus topan Suralaya, menciptakan pusaran hitam di sekeliling mereka berdua, seperti miniatur badai neraka. Angin bertaji, pasir menyala, dan suara gaib terdengar lirih dari setiap pusaran angin itu. Jeritan arwah yang dikorbankan Jayakrama. Sentot kembali melesat, kini dengan wujudnya yang berubah. Matanya bersinar merah, tubuhnya membentuk pola-pola bercahaya seperti sisik naga, dan di kepalanya muncul siluet kepala lembu dan naga hitam, bersatu, bersinar, menyatu dalam dirinya. Dia menantang badai itu dengan jurus Bayu Jagat Panjer milik Wiranggiri, memutar tubuhnya dalam lompatan tinggi dan menciptakan pusaran angin balasan yang bersih, bercahaya, menyapu kekuatan jahat dari pusaran Jayakrama. Benturan dua kekuatan itu membuat langit terbelah sejenak. Kilatan putih menyilaukan, suara gemuruh meledak seperti puluhan gunung meletus bersamaan. Di kejauhan, Arya, Gilang, Sekar dan Yuda menatap dengan mata membelalak. Itu bukan lagi anak kecil. Dia adalah putra Dewi Gunung Lawu, gumam Yuda. Iya, kami tahu. Kami sudah mengenalnya, anak kecil lucu yang menamakan dirinya Sentotman. Gak cuma itu, kita juga dinamakan Aryaman, Gilangman, dan Sekarman. Berarti kau jadi Yudaman. Yuda yang mendengar hanya tersenyum. Debu dan cahaya menyelimuti medan. Dua sosok, Jayakrama dan Sentot, saling berdiri dengan nafas terengah. Tapi kini, untuk pertama kalinya, Jayakrama terlihat benar-benar serius. Tubuhnya diliputi luka, dan matanya tak lagi meremehkan, melainkan waspada penuh. Pertarungan belum selesai, tapi jelas satu hal. Jayakrama kini tahu musuhnya bukan sekedar bocah. Langit di atas jagat luhur mulai berubah, merah tua seperti darah yang mengering, dihiasi semburat ungu dan hitam kelam. Angin mendesir dengan suara tangisan, tanah bergetar dalam nafas berat bumi. Burung-burung gaib beterbangan kacau, dan pepohonan tua yang tumbuh ribuan tahun memekik dalam bahasa alam yang hanya dipahami makhluk tinggi. Jayakrama mengangkat satu tangannya, dan langit merespon. Tubuhnya mulai membesar, tidak secara fisik, tapi dalam bentuk manifestasi energi astral yang membungkus tubuhnya, membuat dia tampak seperti dewa perang dari neraka. Aura hitamnya pekat, tapi kali ini berbeda. Ada warna emas tua dan merah darah menyelubungi aura itu, menandakan dia mulai menggunakan 50% kekuatannya. Suara Jayakrama menggema bagai ribuan suara sekaligus. Terimalah Aji Adiatmaka Dahana, jurus pembakar semesta. Tubuhnya terangkat pelan, melayang tinggi seperti Raja Iblis yang hendak menjatuhkan penghakiman. Di udara, ia membentuk pusaran energi raksasa berbentuk mata berapi berwarna hitam merah, berselaput semburat petir. Ukuran pusaran itu membentang selebar lembah, dan saat mulai berputar, udara di bawahnya ikut terserap, mengangkat debu, bebatuan, dan bahkan air dari sungai-sungai kecil. Aji Adiatmaka Dahana bukan sekedar serangan, tapi entitas api yang akan membakar tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa dan kenangan. Siapapun yang terkena akan dilupakan dunia. Di dalam kesadaran Sentot, di tengah gelapnya ruang kesadaran, Sentot berdiri dalam ruang batin bercahaya redup. Di hadapannya, Wiranggiri, naga purba dengan wajah tenang dan mata menyala seperti bara. Lembu Gumilar dalam wujud manusia berjubah kulit lembu, gagah namun khawatir. Kekuatan Jayakrama terlalu jauh dari batas kita sebelumnya. Jika kita tak bersatu, ini akan berakhir buruk. Tapi bersatu penuh artinya kau dan aku harus melebur dalam dirinya selamanya.
Sentot menatap mereka. Mata kecilnya kini menyala penuh tekad. Kalian bukan hanya kekuatan bagiku, kalian sahabatku sekarang. Kalau kita melebur, maka biarlah menjadi takdir untuk menjaga semesta. Tumben omonganmu benar, bocah. Tentu saja tidak ada waktu bercanda saat darurat begini, Lembu Girang. Kau jangan mulai memancing amarahku, bocah. Sudahlah. Kita fokus dulu pada pertempuran ini. Soal nama kita pikirkan lagi nanti. Keduanya saling pandang dan akhirnya mengangguk. Tubuh mereka melebur menjadi cahaya, menyatu dalam inti kesadaran Sentot. Tubuh kecil Sentot kini melayang perlahan, dikelilingi aura hitam kristal bercampur merah tua dan biru legam. 3 kekuatan menyatu sempurna. Di belakangnya muncul 3 mahkota cahaya melingkar. Kepala lembu, naga, dan wajah Sentot sendiri dalam bentuk cahaya. Ia membuka tangan mungilnya, menarik energi dari alam sekitar. Batu-batu terangkat, angin berputar, dan tanah memancarkan cahaya dari dalam. Sentot mengucapkan mantra pelan. Pamungkas manunggaling jagat kawula. Seketika tubuhnya dikelilingi perisai energi berbentuk segitiga bertumpuk, berlapis emas tua dan hitam kelam. Lalu di depannya terbentuk senjata besar, tombak banyu langit. Tombak energi sejati yang memotong dimensi, terbuat dari gabungan 3 energi penjaga. Jayakrama menghentakkan tangannya ke bawah. Aji Adyat Makadahana meluncur. Mata api raksasa menyala dan melumat segala yang dilewatinya. Udara mendidih, tanah pecah-pecah, dan langit seperti terbakar. Namun Sentot tidak gentar. Dengan gerakan mengalir dan tenang, ia mengangkat tombaknya ke atas dan menghujamkannya ke arah serangan Jayakrama. Tombaknya memekik, suara naga, suara lembu, dan suara manusia kecil yang tidak ingin menyerah. Benturan 2 kekuatan mengguncang seluruh jagat. Cahaya besar meluap, menciptakan ledakan cahaya yang membuat langit sejenak menjadi putih. Angin pusaran raksasa menyapu seluruh lembah. Gelombang kejut merobohkan bebatuan dan pohon. Beberapa jin-jin prajurit di kejauhan bahkan lenyap hanya karena getarannya. Pertarungan pun berubah menjadi adu cepat dan adu jurus. Keduanya terbang melesat di udara. Jayakrama melempar panah hitam berantai, memecah ruang udara. Tapi Sentot menangkis dengan gerakan spiral energi naga. Sentot memutar tubuh dan meluncurkan tamparan Gunung Lawu, dihantam Jayakrama dengan sabetan Surya Neraka. Mereka saling teleportasi, saling hantam. Tiap tumbukan menciptakan retakan di udara, seolah dimensi mulai goyah. Tidak ada yang mau mundur, tidak ada jeda. Hanya 2 kekuatan besar kegelapan melawan semangat perlindungan dan cahaya jiwa murni yang saling menguji batas. Langit yang semula merah darah perlahan berubah kelabu, seiring runtuhnya pusaran-pusaran energi yang tadi mewarnai langit jagat luhur. Suasana mendadak hening, tidak ada suara, tidak ada gerak. Semua makhluk, baik manusia, jin, bahkan alam menahan nafas. Tubuh Sentot masih melayang, tangan kecilnya terulur ke depan, dan di udara perlahan-lahan mengepul asap sisa ledakan dahsyat dari serangannya tadi. Aku Sentot Man, dengan kekuatan datang bulan. Sisa-sisa cahaya yang berkedip di udara seperti pecahan sinar rembulan. Serangan yang aneh namanya, tapi kekuatannya tak bisa dipandang sebelah mata. Ketika bola energi itu meluncur, seolah seluruh massa energi dari naga hitam, lembu raksasa, dan kekuatan alam Gunung Lawu yang bersatu dihimpun dalam satu bentuk bulan padat bercahaya putih kemerahan. Seolah alam semesta sendiri memadat untuk menghantam Jayakrama. Jayakrama tak sempat menyiapkan perlindungan yang sempurna. Ketika dia mencoba memekarkan payung energi hitamnya, bulan itu sudah menembus pelindungnya seperti pisau panas menembus kertas basah.
dentuman maha dahsyat terjadi. Jaya Krama terpental, melesat seperti meteor terbalik ke arah bumi dan menghantam tanah keras hingga tubuhnya terkubur dalam kerak bumi. Tanah retak seperti wajah batu yang dilukai. Dari celahnya mengepul asap hitam pekat, tinggi seperti pilar. Semua yang menyaksikan itu termasuk para pejuang yang baru mulai pulih. Arya, Gilang, Yuda, Sekar hanya bisa terpana. Tak satu pun bergerak, bahkan angin pun seperti kehilangan arah. Edi yang masih terbaring mencoba tetap sadar, menatap Sentot dan bergumam pelan. Separuh sadar, separuh bingung. Kekuatan datang bulan, itu beneran ada. Di dalam tubuh Sentot, dalam ruang kesadaran, Sentot, Lembu Gumilar dan Wiranggiri berdiri bersama. Tubuh mereka disinari cahaya lembut dari sisa kekuatan serangan tadi, tapi tidak ada senyum kemenangan. Wiranggiri menatap keluar, menyipitkan mata. Sudahkah kita menumbangkannya? Lembu Gumilar menggeleng perlahan, mata seriusnya menatap Sentot. Jaya Krama bukan makhluk biasa. Kalau dia memang jatuh, dia akan membawa kehancuran bersamanya. Kita tidak boleh lengah. Sentot mengangguk pelan. Wajah kecilnya masih fokus. Tidak ada selebrasi, tidak ada sorak-sorai, hanya kesunyian sebelum badai kedua. Di luar tubuhnya, tanah tempat Jaya Krama terkubur masih bergemuruh. Asap hitam yang tadi hanya mengepul, kini mulai bergerak memutar, membentuk pusaran gelap yang seolah menyerap cahaya dari sekelilingnya. Arya berdiri dengan nafas terengah. Ini belum selesai. Sekar memejamkan mata, mencoba merasakan aliran energi bumi. Aku bisa merasakan, dia masih hidup. Gilang menggenggam tombaknya, peluh mengalir dari pelipisnya. Apapun itu, kita harus bersiap. Dan dari dalam pusaran asap itu, mulai terdengar suara rendah, menggetarkan dada. Suara Jaya Krama. Kali ini bukan sekedar suara seorang makhluk gaib, tapi suara dari kegelapan yang sangat purba. Anak kecil, kau telah menyentuh batas antara manusia dan kekuatan para gaib. Untuk itu, kau akan kubawa turun ke kedalaman paling kelam. Asap mulai membuka, dan sepasang mata menyala merah mulai terlihat. Langit di atas jagat luhur berubah kelam seperti jelaga dibakar malam. Awan merah tua berputar mengelilingi pusaran energi yang terbuka tepat di atas lubang besar tempat Jaya Krama bangkit. Dari lubang itu, tubuh Jaya Krama melayang pelan, tapi tak kalah mencekam. Kepulan asap merah pekat menyelubungi tubuhnya, dan tiap langkah udaranya memekarkan riak energi di sekelilingnya, membuat batu-batu terangkat, tanah terbelah, dan udara terasa menekan, seperti dicekik kekuatan iblis purba. Sesampainya di udara, terjadi perubahan mengerikan. Tubuhnya mengembang, tak hanya besar, tapi menggemakan kekuatan tiada tara. Kulitnya retak seperti kerak bumi, dan dari retakan itu memancar cahaya merah magma yang menyala dan membakar. Tanduk melengkung tajam tumbuh dari kedua sisi kepalanya, dan dari punggungnya menjulur kekuatan sayap raksasa seperti kelelawar, membentang lebar. Bayangannya saja menelan sebagian langit. Jaya Krama telah berubah menjadi bentuk iblis penghancur dimensi, bukan hanya jin penguasa gunung. Di antara semua yang menyaksikan, hanya Sentot yang masih berdiri tegak dengan ekspresi santai. Di dalam kesadarannya, dua jiwa yang menyatu bersamanya mulai panik. Lembu Gumilar menggertakkan gigi, aura keemasannya bergemuruh. Gawat, ini bentuk sejatinya. Kekuatan Jaya Krama saat ini bisa memusnahkan seluruh isi jagat luhur sekaligus. Wiranggiri, naga hitam purba, menimpali dengan suara dalamnya. Bahkan saat aku masih dalam kekuatan penuh dulu, aku tak sanggup menahan bentuk ini. Sentot melirik ke atas, lalu bersuara ringan.
Jangan terlalu memujinya, dia cuma tumbuh sayap burung. Lembu Gumilar langsung membentak. Jangan meremehkannya, bocah. Sentot mengangkat sebelah alis dan menatap langsung pada dua entitas yang berada dalam jiwanya. Kalian belum melepaskan seluruh segel kekuatanku kan? Wiranggiri dan Lembu Gumilar saling pandang. Keduanya mengangguk perlahan. Wajah mereka cemas. Tubuhmu terlalu kecil untuk menampung luapan penuh kekuatan yang tersegel, kata Wiranggiri. Kau bisa musnah jika tubuhmu tidak kuat menahan. Sentot menggertakkan gigi, matanya menyala. Lepaskan sekarang sebelum terlambat. Di langit, Jayakrama telah bersiap. Dia telah terbang tinggi. Tangan raksasanya menjulur ke atas. Dan dari sekeliling tubuhnya mulai terbentuk bola energi sebesar bukit, menghisap angin, suara, dan cahaya di sekitarnya. Serangan ini tidak hanya akan memusnahkanmu, anak keparat, tapi juga setiap makhluk yang berjalan, terbang, merayap di seluruh jagat ini. Ledakan suara Jayakrama membuat tanah retak, gunung-gunung di kejauhan bergemuruh, dan seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, bahkan binatang, menatap langit dengan ketakutan. Arya, Gilang, Yuda, Sekar, semua terpaku. Bahkan Edi yang terluka tak bisa berkata-kata. Di dalam tubuh Sentot, Lembu Gumilar dan Wiranggiri mengangguk perlahan. Mereka lalu memejamkan mata. Dan dari tubuh energi mereka memancar dua cahaya, emas menyala dan hitam keunguan, yang mulai menyatu membentuk lingkaran pusaran di dalam kesadaran Sentot. Segel dilepaskan, teriak mereka bersamaan. Pusaran energi itu meledak dalam cahaya, dan tubuh kecil Sentot mulai bergetar. Urat-urat cahaya merambat di sekujur tubuhnya. Matanya menyala dua warna, emas dan ungu pekat. Dari luar, tubuh Sentot terangkat ke udara perlahan. Lalu sinar dari dalam tubuhnya menembus langit, membelah awan kelam. Dan ketika Jayakrama melemparkan serangannya ke bawah, sebuah cahaya berbentuk segel berbintang meledak dari tubuh Sentot. Langit jagat luhur kini benar-benar membara. Energi Jayakrama telah mencapai titik puncaknya, menggantung di udara seperti matahari. Bola raksasa berwarna merah menyala itu terus berdenyut, menghisap dan menghancurkan segala esensi di sekelilingnya. Batu-batu melayang, tanah menganga, dan udara seolah bisa terbakar hanya oleh getaran kekuatan itu. Namun justru di saat itulah tubuh Sentot berubah, dan dengan perubahan itu nasib semesta pun ditentukan. Dari pusaran cahaya tempat ia melayang, tubuh kecil Sentot meledak dalam semburat hijau terang. Gelombang energi menyebar ke segala penjuru, menghentikan angin, meredakan kilat. Tubuh kecil itu meregang, membesar secara perlahan. Otot-otot membentuk garis-garis yang simetris, membangun sosok pemuda gagah sekitar 20 tahunan, berbadan kekar dan tidak kalah rupawan, namun bukan rupawan biasa. Kulitnya berwarna hijau pucat, namun bukan seperti kulit makhluk cacat. Justru sebaliknya, kulit itu bersinar samar, tampak indah namun menyimpan bahaya. Diselimuti sisik-sisik halus mirip ular yang hanya terlihat saat tubuhnya menangkap cahaya dari sudut tertentu. Yang paling mencolok adalah dari punggung bawahnya menjulur ekor ular besar berwarna hijau zamrud, meliuk-liuk dan penuh daya magis. Tatapan matanya tajam, pupilnya vertikal seperti reptil, namun penuh kedalaman dan kekuatan yang mengintai serta menghukum. Cairan lumpur hitam yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya memuai dan lenyap menjadi abu, tidak mampu lagi menodai tubuh yang kini telah menyatu dengan kekuatan sejati para penjaga. Lembu girang, Wiranggirang, keluar dari tubuhku, lindungi yang lain dengan perisai kalian. Kali ini tanpa berkata-kata, mereka berdua menyembur keluar dari tubuh Sentot dalam bentuk cahaya menyilaukan, membentuk dua sosok besar. Lembu Gumilar, raksasa berwujud lembu bersayap keemasan, menyeret ekor panjang seperti cambuk petir. Wiranggiri
naga hitam yang menyempit menjadi bentuk ramping kini memancarkan aura pelindung dari setiap sisinya. Keduanya langsung menyebar ke seluruh penjuru medan, menciptakan perisai pelindung raksasa berbentuk kubah yang menyelubungi Arya, Yuda, Sekar, Edi, Gilang, dan yang lain. "Cepat, pergi sejauh mungkin dari sini, jangan berpaling!" teriak Sentot, matanya tetap terpaku ke atas ke arah Jayakrama. Jayakrama yang masih di udara kini menggeram keras. Bola api raksasa di atasnya telah mencapai ukuran sebesar sebuah gunung kecil. Merah membara, berdenyut seperti jantung raksasa. Dari permukaan bola itu terus keluar kilatan petir merah, merambat ke langit, menyayat bumi, membuat seisi jagat luhur bergetar seperti akan runtuh. "Terimalah! Inilah kekuatan yang akan menghapus kalian dari segala dimensi!" Bola api itu diluncurkan ke bawah, ke arah Sentot yang melayang diam, menunggu. Dan segera setelah bola api meluncur, tanah dan udara di sekitarnya lenyap dalam badai energi. Tapi Sentot tidak bergeming. Tangan kanannya terangkat perlahan, dan dari tubuhnya muncul pusaran hijau kehitaman, membentuk lingkaran energi yang mulai menyedot cahaya di sekelilingnya. Langit jagat luhur kini bagaikan panggung akhir zaman. Gelap di satu sisi, hijau cemerlang di sisi lain. Dua kekuatan raksasa kini saling menekan, saling menelan satu sama lain dalam pertarungan diam yang menggetarkan alam. Tubuh Sentot melayang tenang di udara, namun dari tubuhnya mengalir aliran energi hijau murni, seperti sungai-sungai cahaya yang bersatu dalam satu pusaran raksasa. Ia menyerap energi dari pohon-pohon yang dengan rela merontokkan daunnya, dari rumput-rumput yang mendadak kering, bahkan dari hembusan angin yang menyerahkan kekuatannya untuk melindungi alam ini. "Semua makhluk, semua yang mencintai kehidupan, pinjamkan aku kekuatan kalian," bisik Sentot dalam batinnya. Benteng hijau pun terbentuk, melingkar di depannya dalam bentuk pola spiral berlapis, seperti cangkang tumbuhan purba, berpendar samar, indah sekaligus kokoh. Tapi dari arah berlawanan, bola api milik Jayakrama melaju seperti matahari yang jatuh, melumat udara, menelan awan, dan menimbulkan gemas suara meraung di langit seolah dunia sedang menangis. Energi merah itu memuntahkan petir api, membakar segala yang disentuhnya, mengikis bumi bahkan sebelum menyentuhnya. Ketika dua kekuatan itu bertemu, segalanya menjadi diam sejenak. Waktu seolah berhenti. Lalu ledakan maha dahsyat pun terjadi. Cahaya hijau dan merah bersatu, bukan menjadi putih, tapi menjadi kehampaan sesaat. Angin hilang, suara hilang. Dunia berhenti selama 2 detik. Lalu datang gelombang kejut maha dahsyat menyapu gunung-gunung di kejauhan. Pohon-pohon tumbang di radius bermil-mil. Langit terbelah memperlihatkan lubang hitam sesaat sebelum kembali utuh. Arya, Edi, Gilang, Sekar, Yuda, dan yang lain yang menyaksikan dari bukit jauh berusaha bertahan di balik perisai yang dibuat Lembu Gumilar dan Wiranggiri, namun tetap terguncang hebat. "Sentot!" teriak Edi yang berdiri meskipun tubuhnya masih lemah. "Bertahan, Tot!" Namun tak seperti yang mereka harapkan. Energi hijau Sentot mulai mengecil, pusarannya mulai pecah, pola spiralnya retak, daun-daun terakhir pun luruh, rumput tak lagi berdiri. Alam mulai kehabisan daya untuk diberikan. Jayakrama tersenyum buas dari balik kobaran api merahnya. "Kau hebat, bocah, tapi tetap saja kau sendirian." Energi merah mulai mendesak ke dalam, mendekati tubuh Sentot. Dari balik pelindungnya, kulit Sentot mulai terluka. Sisi hijaunya meletup satu persatu. Darah hijau gelap mulai menetes dari mulutnya. Arya mengepalkan tangan, Gilang menggertakkan gigi. Yuda siap meluncur meski tahu takkan bisa menembus medan perang itu. Edi berlutut menangis dengan tangan gemetar. "Kau tak boleh kalah, Tot. Misi kita belum selesai."
Langit jagat luhur kini menjadi panggung pertempuran, tidak hanya antar kekuatan, tapi antar takdir dan perubahan nasib. Sentot menjerit, bukan sekedar teriakan bocah, tapi pekikan jiwa yang terkoyak. Saat energi merah Jayakrama mulai menembus pusaran hijau, membakar sisi tubuhnya, membuat urat-uratnya membara. Tubuhnya mulai terdorong, terhuyung. Bola energi merah mendekat, mendesis seperti neraka lapar. Satu langkah lagi, Sentot akan lenyap. "Kau butuh bantuan, Tot?" Suaranya ringan, terdengar seperti ejekan di tengah maut, tapi juga mengandung hangat seorang teman lama. Sentot menoleh, matanya melebar. "Chandra Sungsang?" Sosok anak kecil itu muncul perlahan, melayang ringan di belakang Sentot. Dengan pakaian sederhana, wajah sedikit nakal, senyum khas yang pernah membuat marah sekaligus rindu. Chandra Sungsang mengangkat tangannya. Dari tangannya muncul cahaya hijau terang, namun berbeda dengan milik Sentot. Itu adalah energi murni hutan gaib desa siluman yang tak pernah menyatu dengan siapapun selain Chandra Sungsang. Pusaran hijau Sentot pun menyala kembali, menyeruak ke depan, mendorong energi merah Jayakrama mundur. Namun belum selesai. Tiba-tiba gelombang energi hitam muncul. Namun ini bukan milik Jayakrama. Sebaliknya, energi hitam ini membalut energi hijau Sentot, menambah kekuatannya, membuatnya berputar seperti tombak raksasa dan menyeruduk pusaran Jayakrama dengan kekuatan berlipat. Sentot menoleh lagi. "Cokro Sungsang?" Di balik kilatan petir berdiri sosok raksasa gendruwo. Kulit hitam gelap berbulu kasar, mata menyala merah, tapi wajahnya tak lagi marah, melainkan tegas dan penuh tekad. Ayah dari Chandra Sungsang, musuh lama Sentot, sekarang menolongnya. Aku tidak suka kau bocah, tapi kalau jagat luhur hancur, aku juga rugi. Jadi terima saja bantuanku, geram Cokro Sungsang, namun dengan senyuman samar. Gabungan tiga kekuatan itu, hijau murni Sentot dari Lawu, hijau terang Condro dari hutan siluman, hitam tua Cokro dari akar gunung terdalam, membentuk pusaran baru. Pusaran itu kini berubah bentuk menjadi tombak energi spiral, menyerupai bulir padi berputar, namun runcing dan menyala-nyala. "Habisi dia, kau tak sendiri," ujar Condro. "Cepat, sebelum dia bangkit lagi dengan bentuk apapun itu," sambung Cokro Sungsang. Sentot tersenyum, senyum seorang anak, tapi juga senyum sang penjaga alam. "Baik, sekarang aku mengerti. Kekuatan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk melindungi." Dia memegang tombak cahaya itu dengan kedua tangannya. Langit mulai terbelah lagi. Jayakrama menatap dari jauh, tampak geram dan tak percaya. "Kau tidak akan..." "Terimalah kiriman paketku," teriak Sentot. Tombak spiral meluncur menembus langit dengan kecepatan cahaya, dengan suara gemuruh guntur, dengan kekuatan tiga takdir bersatu. Jayakrama melotot tak percaya, serangannya akhirnya hancur, dan serangan Sentot dibantu dua sosok dadakan meluncur cepat ke arahnya tanpa bisa ia hindari atau tangkis. Ia pun terhempas oleh gabungan energi besar Sentot dan sosok Condro Cokro Sungsang. Sosoknya terpental dari udara dan kembali jatuh ke tanah. Kabut hitam menyelimuti jagat luhur, bagai selimut kematian yang turun dari langit. Angin mendesir perlahan, membawa debu, reruntuhan dan keheningan. Kali ini tidak ada suara, tidak ada gerakan. Semua mata tertuju pada satu titik, titik jatuhnya Jayakrama. Dan saat kabut perlahan pudar, yang tersisa adalah bayangan berdiri, tegak seolah tak pernah tumbang. Namun, tangannya hilang, ucap Arya pelan tak percaya. Sosok Jayakrama masih berdiri, namun kali ini tangan kirinya lenyap sepenuhnya, dari bahu hingga ke ujung jari, terbakar dan terhempas oleh kekuatan gabungan Sentot, Condro dan Cokro Sungsang.
Tubuhnya penuh luka, sisi kirinya hangus berasap, dan kulit magmanya mulai pecah-pecah. Darah berwarna hitam bercahaya menetes perlahan ke tanah, dan setiap tetesnya menguapkan tanah itu seperti cairan neraka. Namun wajah Jayakrama masih tetap sama, tersenyum. "Kalian hebat juga," gumamnya pelan dengan nafas berat namun berwibawa. "Aku tidak menyangka kekuatan bocah ini bisa membuatku kehilangan sesuatu untuk pertama kalinya." Ia menatap Sentot tajam. "Tapi itu hanya membuatku lebih marah." Tiba-tiba tanah di sekitarnya retak, langit kembali bergemuruh. Bahkan dengan satu tangan, energi dari tubuh Jayakrama mulai meningkat kembali. Darahnya mengalir ke tanah, dan dari retakan itu awan hitam mulai membumbung, seolah dunia bawah menjawab panggilannya. Sentot masih melayang di udara, matanya tak berkedip menatap Jayakrama yang seharusnya telah hancur. Dia kayak slime, dihancurkan balik lagi. Condro Sungsang menoleh ke ayahnya. "Ayah, kenapa dia masih hidup?" Cokro Sungsang hanya menggeleng perlahan. "Dia bukan jin sembarangan. Tidak heran dia bisa menjadi penguasa gunung ini." Semua yang menyaksikan, Arya, Sekar, Gilang, bahkan Edi yang sudah dibopong oleh Wiranggiri, terdiam dalam ketegangan. Karena kini mereka tahu Jayakrama belum selesai, dan Sentot meski telah melepas semua segelnya, masih belum cukup. Namun tiba-tiba langit jagat luhur yang semula gelap mulai mengeluarkan cahaya berkilau, seolah menyibak kabut keputusasaan. Cahaya itu bukan sembarang cahaya. Ia mengandung gema dari masa kuno, dari alam yang tidak bisa disentuh oleh makhluk fana maupun jin. Gemerincing kecil terdengar, seperti denting lonceng perak menari di angkasa. Getarannya lembut, tapi mampu menghentikan amarah, bahkan pada makhluk sekejam Jayakrama. "Apa itu?" bisik Arya, matanya mencari sumber suara. Dan lalu mereka muncul. Dari atas langit, di antara awan dan cahaya hijau muda, turun 4 sosok wanita yang melayang anggun. Mereka bagai bidadari, namun wajah mereka bukan wajah untuk menghibur, melainkan wajah yang penuh wibawa dan kekuatan alam. Masing-masing membawa selendang panjang yang melayang bak hidup, melambai bagai lidah energi yang menyatu dengan udara. Merekalah para dewi penjaga Gunung Lawu, penguasa 4 penjuru mata angin yang hampir tak pernah menampakkan diri bersamaan. Ketika keempat dewi turun dan berdiri di atas udara, seluruh jagat luhur terdiam. Bahkan Jayakrama pun mundur setapak, alisnya mengernyit. "Untuk apa kalian datang, para Dewi Lawu?" gumamnya, nadanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Dan saat itu Sentot pun gemetar. Tubuh barunya yang kekar tampak kecil di hadapan sosok di antara para dewi. "Biyung," ucapnya pelan, matanya berkaca-kaca. Jayakrama langsung menoleh cepat ke arah Sentot. "Apa? Kau memanggilnya Biyung? Siapa bocah itu sebenarnya?" Bahkan Edi dari kejauhan yang sudah kelelahan tapi masih menyaksikan dari balik perisai Wiranggiri membuka mulutnya perlahan. "Sukma? Dia di sini juga?" Arya, Gilang dan Sekar juga membeku. Kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah para dewi datang sebagai penolong atau sebaliknya? Langit mendadak senyap. 4 sosok perempuan agung melayang perlahan, tidak menapak tanah, tapi membuat bumi bergetar. Gaun mereka berkibar dalam pola angin yang hanya bisa dipahami oleh alam semesta. Di antara mereka, Dewi Sukma berdiri paling depan, melangkah maju memandang Jayakrama tajam dengan mata seperti danau terdalam. "Kau sungguh lupa diri, Jayakrama. Kau bukan siapa-siapa, kecuali jin biasa, penghuni gunung penanggungan, yang diangkat menjadi penjaga kelestarian.
Dan sekarang kau ingin menguasai seluruh pulau Jawa? Nada suaranya tak meninggi, tapi seperti palu yang mengetuk jiwa. Jayakrama menyeringai. Wajahnya diliputi bayangan merah magma yang mengalir di sela retakan kulitnya. Aku tak bermimpi, Dewi Sukma. Aku menyatakan kenyataan. Sudah waktunya kalian semua, para penjaga tua dan para Dewi Mandala, para jin dan makhluk luhur, bertekuk lutut di hadapanku. Dari samping kanan, suara dingin menyela. Dewi Wulan, anggun seperti cahaya bulan purnama di atas kabut lawu. Dia melangkah maju. Kau hanya seekor kucing yang bermimpi menjadi singa, Jayakrama. Bahkan desismu hanya menggertak bayanganmu sendiri. Jayakrama memijat pelipisnya, menahan kemarahan yang mulai menggelegak. Namun belum selesai. Dewi Laksmi, api di dalam matanya berkobar kecil, seperti bara yang sabar menunggu ledakan, menambahkan, kekuatanmu hanya cukup untuk menakuti anak-anak. Tapi kini, hadapilah para penjaga alam sejati. Jayakrama kini menggertakkan giginya. Udara di sekelilingnya mulai menghangus. Namun, satu suara terakhir membuat darahnya benar-benar mendidih. Dewi Kunti, suaranya tidak meledak, tapi terdengar di seluruh penjuru semesta. Dan ulahmu ini bukan lagi urusan sempit antara kau dan penanggungan. Ini telah menjadi urusan seluruh penjaga kelestarian alam Pulau Jawa. Kau telah melampaui batasmu, Jayakrama. Jayakrama menunduk sejenak, lalu perlahan kepalanya terangkat. Matanya merah menyala seperti dua bara yang siap meledak. Kalau begitu, katanya dengan suara berat dan menyeringai, mari kita buktikan semuanya di sini. Tanpa peringatan, ia mulai mengangkat kedua tangannya tinggi ke langit. Langit menghitam, bumi menggeram. Energi pamungkas mulai berkumpul. Udara menjadi panas dan sinar merah melingkari tubuhnya bagaikan neraka yang bangkit dari dalam bumi. Mari kita buktikan bahwa kau tidak pantas berada di jagat luhur. Ketika Jayakrama mulai mengangkat tangan dan mengumpulkan kekuatan pamungkasnya, keempat Dewi Lawu mulai bergerak. Mereka menyebar ke empat penjuru mata angin, utara, selatan, barat, dan timur. Langkah mereka ringan, namun bumi bergetar. Selendang mereka berkibar, namun langit menggelap. Masing-masing mengangkat tangan kanan mereka ke angkasa, dan dari ujung jari mereka keluar sinar bercahaya lembut yang perlahan terhubung satu sama lain, membentuk garis tak kasat mata. Kubah Sela Nirwana, bisik Dewi Sukma. Dan tiba-tiba dari langit turun pilar-pilar cahaya yang membentuk kubah raksasa berwarna emas putih, menyelimuti Jayakrama dari segala arah. Jayakrama sontak berhenti. Tangannya masih terangkat, tapi tidak ada energi yang keluar. Apa ini? Apa ini? Gumamnya bingung. Ia mencoba lagi, menggugah kekuatan tanah, menyeru kekuatan api, menarik energi dari magma, tapi tak ada yang menjawab. Tubuhnya tetap berdiri gagah, namun perlahan retakan magma di kulitnya mulai padam. Sayap kelelawarnya mengering dan luruh menjadi abu. Tanduknya perlahan menyusut. Jayakrama mengerang lalu meraung. Apa yang kalian lakukan? Kembalikan kekuatanku. Namun keempat dewi hanya berdiri diam di luar kubah, dengan wajah tenang dan mata tertutup. Mereka tak perlu melawan, karena hukum mereka bukan tentang pertempuran. Dewi Wulan perlahan membuka mata, berbicara lembut namun menusuk. Ini bukan hukuman, Jayakrama. Ini keseimbangan. Dewi Laksmi menambahkan, ketika makhluk menyalahi kodratnya, alam akan mencari jalan untuk menyeimbangkan kembali. Jayakrama kini membungkuk, menggertakkan gigi. Sosoknya semakin menyusut, nafasnya terengah. Tidak, aku belum selesai. Aku akan menguasai dunia ini.
Dewi Kunti hanya menatapnya dengan iba. Bahkan dunia ini tidak mengenalmu lagi, Jayakrama. Di luar kubah, Arya, Edi dan yang lain yang menyaksikan dari kejauhan tampak terpaku. Sementara itu, Sentot berdiam diri. Wajahnya tak tersenyum. Tatapannya menyorot tajam, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pemahaman bahwa bahkan musuh terkuat pun adalah bagian dari siklus yang akan kembali ke asalnya. Kubah Sela Nirwana terus berputar perlahan, namun pasti radiusnya semakin mengecil, seperti pusaran waktu yang menelan isi masa lalu. Ruang di dalam kubah itu menjadi semakin padat, dan Jayakrama, sang jin penantang takdir, terjebak di tengahnya. Awalnya ia mengaum, lalu meronta, kemudian memohon, "Berhenti, kalian tidak berhak melakukan ini kepadaku." Tapi suara Jayakrama kini hanya seperti gema dalam gua hampa. Tubuhnya yang tadi raksasa mulai terlihat ringkih. Otot-otot membakar yang tadi penuh tenaga kini mulai robek dan mencair. Wajahnya yang penuh amarah berubah menjadi ketakutan murni. Ia merasakan tekanan tak kasat mata dari segala penjuru. Bukan seperti dipukul, tapi seperti dilupakan. Keempat Dewi Lawu membuka mata mereka bersamaan. Mata mereka bersinar seperti kristal bintang yang memancarkan hukum alam sejati. Dan kemudian, "Waktumu telah habis," ucap Dewi Sukma tenang. Kubah itu mengecil sampai menjadi seukuran kepalan tangan. Dan ketika sudah tidak ada lagi ruang untuk Jayakrama bernafas, suara seperti tulang retak menggema, lalu kilatan cahaya putih meledak tanpa suara. Dan Jayakrama pun lenyap tanpa sisa, tanpa jejak. Hanya debu yang berputar pelan, seperti abu dupa terakhir sebelum upacara. Kubah perlahan menghilang, menyisakan langit biru yang kembali bersih dan sunyi. Semua yang menyaksikan, dari Arya, Edi, Sekar hingga Cokro dan Condro Sungsang terpaku diam. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada euforia, hanya ketenangan dan desahan panjang dari tubuh-tubuh lelah yang menyadari bahwa badai sudah benar-benar telah berlalu saat ini. "Biungku hebat kan, Ed?" "Astagfirullah, kenapa kau sudah di sini tiba-tiba, Tot? Bukannya tadi kamu di sana?" "Kan aku Sentot, man, Ed. Bisa melaju cepat, wush, seperti kereta, dan tiba-tiba sampai di sini deh." "Tapi kok wujudmu udah berubah jadi seperti semula, Tot? Padahal keren yang tadi loh." "Yang ijo-ijo itu, Ed." "Iya, keren, tubuhmu jadi hijau semua." "Oke deh, nanti kalau aku jadi Sentot Man, aku pakai cat warna hijau aja." "Ya nggak gitu konsepnya, Tot. Harusnya alami." "Pakai catnya yang alami?" "Bukan, maksudnya timbul karena kekuatan, Tot." "Kekuatan cat alami?" Terserahlah. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode Sentot dan Edi yang tampaknya sudah sampai di akhir peperangan di Jagat Luhur. Kita akan simak di episode selanjutnya apa yang akan terjadi kemudian setelah biung dari Sentot turun secara langsung untuk ikut dalam pertempuran ya. Jadi aktifkan notifikasi kalian kalau tidak ingin ketinggalan cerita Sentot selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih juga yang sudah support, sudah subscribe. Tapi jangan lupa untuk tuliskan komentari seperti apa cerita ini. Apakah ada kritik dan saran untuk kami? Dan sekarang saya Tama harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih
masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri